Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 499, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Setelah mendengar kalimat ini, Lucy yang linglung langsung bangun, dan duduk dari posisi berbaring tidur. Jadi tiba-tiba, apa yang terjadi? Lucy bertanya dengan rasa ingin tahu. Perceraian selama periode ini telah menyebabkan banyak penderitaan bagi Kaori, dan Lucy menyadarinya. Dia juga berharap keduanya dapat segera menikah lagi dan berkumpul kembali. Tetapi ini itu terjadi tanpa peringatan. Itu membuatnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ini sangat rumit. Kamu hanya perlu membantuku menemukan tempat yang bagus. Jangan bertanya lagi, kata Kaori. Lucy tiba-tiba tertawa, dan berkata, kamu telah berhutang padanya lebih dari 3 tahun. Sudah berapa kali kamu membayarnya kembali? Bisakah kamu menanggungnya? Kaori sedikit tersipu, meskipun dia sedikit pemalu. Tapi karena dia memutuskan untuk memanggil Lucy, itu berarti dia siap untuk keluar semua. Bantu aku menemukannya dengan cepat. Jangan bicara omong kosong begitu banyak, kata Kaori. Ya, Ketua Kaori. Jangan khawatir. Tempat yang kutemukan untukmu pasti akan memuaskanmu. Nona muda, apa perintahmu? Jangan sungkan. Lucy menepuk dadanya dan meyakinkan. Di Peninsula Hotel, Helen sedang duduk di samping tempat tidur kamarnya seperti murid lesu. Ketika Bakhtiar menyadari bahwa dia akan membunuhnya dan melihat insiden itu, dunia Helen runtuh. Dia tahu bahwa dia tidak menyendiri. Nona keluarga Wibowo. Jika dia kembali ke Amerika, dia pasti akan terlempar ke pulau itu. Dan hari-hari mimpi buruk akan menemaninya sampai hari kematiannya. Hasil seperti itu tak tertahankan di hati Helen. Tapi dia tidak berdaya untuk mengubahnya. Jika diberi kesempatan untuk memilih, Helen mungkin tidak akan membunuh Aldi. Selama Aldi bertahan, dia tidak akan direduksi hingga akhirnya dibuang ke pulau. Meskipun dia tidak bisa menjadi kepala keluarga. Tapi tidak ada yang bisa menyentuh identitasnya di keluarga sebagai nona. Sayang sekali sudah terlambat, dan dia tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. 2 garis air mata mengalir di pipinya yang tanpa ekspresi. Setelah Helen menghapusnya dengan tangannya, seringai muncul di wajahnya. Aku tidak bisa melarikan diri. Dan kamu tidak bisa melarikan diri. Setidaknya aku masih bisa hidup. Dan kamu harus mati. Helen berkata dengan ringan. Kamu di mulutnya adalah Ariel. Menurutnya, Ariel pasti sudah mati, sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi begitu dia selesai berbicara pada dirinya sendiri, pintu kamar ditendang terbuka. Dan orang yang berdiri di depan pintu adalah Ariel yang dia pikir akan mati. Ariel tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan heran, ini kamu. Kenapa kamu datang ke Peninsula Hotel? Kamu pikir aku sudah mati? Ariel mendekati ruangan sambil tersenyum. Banyak kemungkinan muncul di benak Helen dalam sekejap. Tetapi kemungkinan ini benar-benar hancur karena sebuah nama. Ardian. Selama Ardian ada, mustahil bagi Ariel untuk bertahan hidup. Dan kemungkinan yang dia pikirkan tidak mungkin ada. Tapi sekarang Ariel berdiri di depannya. Terlihat sedikit pucat. Apa yang terjadi? Apakah kamu hantu? Helen bertanya. Ariel tidak bisa menahan tawa. Tetapi dia bisa memahami suasana hati Helen. Bahkan dia sendiri mengira itu adalah keajaiban bahwa dia selamat. Kebohongan tidak memiliki bayangan. Ariel menunjuk ke bayangan yang ditimbulkan oleh cahaya di tanah. Helen mengerutkan kening. Sangat bingung. Dia tidak bisa memikirkan kemungkinan apapun bahwa ayahnya akan membiarkan Ariel pergi. Tetapi jika ayahnya tidak melepaskannya, bagaimana dia bisa muncul di Peninsula Hotel? Jangan tebak. Bakhtiar ditangkap olehku. Selama kamu mau mendengarkanku dengan patuh, aku bisa menjadikanmu kepala keluarga Wibowo di Amerika, kata Ariel dengan enteng.
Ketika Helen mendengar ini, dia tertawa menghina dan berkata, "Ariel, kamu cukup pandai menyombongkan diri. Keahlian Ardian bisa mengalahkan 100 bajingan sepertimu. Dan kamu berani mengatakan bahwa kamu telah menangkap ayahku." Sikap menghina Helen. Ariel mengeluarkan ponselnya. Dia melemparkannya langsung ke arah Helen. Langkah ini sangat mendadak. Tapi untungnya, Helen bereaksi tepat waktu dan nyaris tidak menangkap telepon. Di layar ponsel adalah foto Baktiar dan Ardian berlutut di tanah. Masing-masing dipegang oleh dua orang meskipun mereka semua menundukkan kepala. Helen sangat yakin bahwa ini memang Yahya dan Ardian. Ini mengejutkan Helen di luar dugaan. Bola mata akan rontok. Ariel, yang dia pikir ditakdirkan untuk mati, kini telah menangkap Ardian dan ayahnya. Bagaimana mungkin, dengan keahlian Ardian, bagaimana dia bisa ditangkap oleh Ariel? Mungkinkah ada seseorang yang lebih kuat dari Ardian selain Ariel? Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jika dia benar-benar memiliki orang yang kuat di sisinya, dia seharusnya sudah bergerak sejak lama. Mengapa menunggu sampai sekarang? Bagaimana kamu melakukannya? Helen bertanya pada Ariel dengan terengah-engah. Bagaimana saya melakukannya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa ayahmu ada di tangan saya. Selama saya bersedia, dia tidak akan pernah bisa kembali ke Amerika selama sisa hidupnya. Dan posisi kepala keluarga Wibowo di Amerika saat ini adalah milikmu. Ariel berkata dengan enteng. Helen tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan berubah secara tiba-tiba. Dia berpikir bahwa sisa hidupnya akan gelap. Tetapi dia tidak berharap untuk melihat fajar Ariel. Dia melihat harapan. Tetapi dia juga tahu betul bahwa harapan ini berada di bawah kendali Ariel. Itu juga berarti bahwa meskipun dia menjadi kepala keluarga Wibowo di Amerika, dia akan diatur oleh Ariel. Menjadi boneka sampah semacam ini jelas bukan yang diinginkan Helen. Jangan dipikir-pikir. Kamu tidak punya pilihan lain. Dan jika kamu tidak setuju denganku, posisi ini, aku berikan padamu. Aku bisa mengambilnya. Dan aku bisa memberimu jaminan. Kamu akan mati. Sangat menyedihkan. Ariel berkata dengan ringan. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Helen bertanya. Jangan khawatir. Dia belum mati. Lagi pula, ini adalah alat tawar-menawarku untuk mengancammu. Aku akan membiarkannya hidup dengan baik. Jika suatu hari kamu tidak patuh, saya akan membiarkan dia kembali ke Amerika, kata Ariel. Bagaimana Helen bisa yakin, jika Baktiar langsung mati, dia dapat yakin bahwa Ariel tidak memiliki modal untuk mengancamnya. Tapi sekarang, Ariel akan menahan tenggorokannya selamanya. Dia harus melakukan apa yang diminta Ariel padanya harus dilakukan. Jika tidak, posisi Patriark akan diambil karena kemunculan Baktiar. Apa gunanya bagimu jika dia kembali ke Amerika? Biarkan harimau kembali ke gunung. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa seberuntung itu setiap saat? Helen berkata dengan wajah cemberut. Dia tidak bisa berkompromi dalam masalah ini. Dan tidak bisa mematuhi Ariel selama sisa hidupnya. Memang berbahaya membiarkan harimau kembali ke gunung. Tetapi setelah dicuci otak, apalagi yang bisa dilakukan harimau selain melakukan lompatan melalui lingkaran api? Ariel tersenyum tipis. Wajah Helen bahkan lebih jelek. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang akan digunakan Ariel untuk menghadapi Baktiar, dia tahu bahwa Ariel pasti punya rencana. Tanpa diduga seorang lawan yang diremehkan olehnya sekarang mampu mengendalikan masa depan seluruh keluarga Wibowo di Amerika. Ayahku harus membunuhmu secara langsung. Jika tidak, dia tidak akan jatuh ke dalam situasi ini. Kata Helen. Nona Helen, apakah kamu tahu betapa berbahayanya bagimu untuk mengatakan hal seperti itu kepada saya sekarang? Saya masih memiliki bukti bahwa kamu membunuh Aldi. Orang-orang itu tahu bahwa jika kamu ingin kembali, itu akan menjadi sulit. Ariel berkata sambil tersenyum. Helen menarik napas dalam-dalam. Dalam situasi yang dia hadapi sekarang, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan sama sekali. Hanya dengan mengikuti pengaturan Ariel dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi Helen juga sangat jelas tentang harga yang harus dibayar untuk ini. Kamu ingin aku menjadi bonekamu? Helen bertanya. Ariel tampak berpikir, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, hanya seekor anjing. Kulit Helen tenggelam. Kata, boneka.
sudah merupakan penghinaan besar baginya. Tetapi Ariel hanya menempatkannya jadi seekor anjing. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Wibowo Ortodoks, dan Ariel hanyalah anak terlantar dari cabang. Ari, apa hakmu memperlakukanku seperti anjing? Kata Helen dengan gigi terkatup. Ariel berjalan ke arah Helen, mengulurkan tangan kanannya, dan meremas dagu Helen dengan erat karena kekuatan yang berlebihan. Ekspresi Helen berubah karena rasa sakit. Helen, apakah aku memiliki kualifikasi? Apakah kamu tidak melihatnya dengan jelas? Sekarang nasibmu ada di tanganku. Aku ingin kamu menjadi seekor anjing. Bagaimana kamu bisa menolak, mati, atau kembali ke Amerika untuk menjadi kepala keluarga? Apakah kamu tidak tahu bagaimana memilih? Ariel berkata dengan nada dingin. Bersambung.